Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Pada Bapak Pendeta Hendrik Suangga. Ya, jam ini adalah jam untuk kita berkenalan satu dengan yang lain. Karena tak kenal maka tak sayang, lebih pasti semua disayang. Nah, untuk itu kita mulai dari Sumatera Utara. Interupsi Pak Pimpinan Sidang, mengingat ini banyak sekali, kalau nggak dibatasi dengan waktu bisa sampai parah. Ya, jadi ya terima kasih Pak. Perkenalkan nama saja supaya kita bisa tahu nama saja kira-kira. Kan tadi ada mungkin ada pesan-pesan atau mungkin bisa menjelaskan tentang keadaan yang ada di daerahnya masing-masing. Atau begitu aja, kita masuk ke situ aja. Oke. Kita sepakat ke situ aja. Iya. Kalau menurut saya, ini sudah ada jelas identitas nya, sudah ada nama yang bersangkutan. Oh gitu, iya saya. Tidak perlu lagi langsung Oke. aja apa yang mau sampaikan. Oke. Jadi kita langsung ke apa yang saya katakan kepada kita di lanjut. Coba ingin mendengarkan dari teman-teman yang ada di daerah apa yang sedang terjadi di daerah tersebut. Yang dimaksudkan apa adalah Sepakati dulu berapa menit Pak? Satu orang. Iya, berapa menit dibatasi supaya nggak 3 menit cukup kebanyakan. 5 Kepanjangan? maksimal. 3 menit saja ya. Jadi nggak usah bertele-tele apa persoalannya, sehingga nanti teman-teman saya dari tim akan mencatat, lalu itu nanti kita akan bahas bersama. Selain mudah-mudahan ketua umum akan datang, beliau akan menyampaikan nanti secara panjang lebar tentang ada 4 poin yang akan disampaikan tadi semua, yang nantinya itu akan menjadi seminar. Nah, nanti dikombin dengan apa? Jadi apa yang terjadi ini penting. Maksud saya apa yang terjadi di lapangan itu pasti masuk di sini. Cuma pengen tahu apa yang paling signifikan sedang terjadi di daerah tersebut. Mamanya tadi beliau sudah singgung sebenarnya di antaranya. Nah, saya mau katakan ya, saya masuk berkas ketua umum
meresmikan satu gereja kita di sana. Lalu ada satu hamba Tuhan yang cukup senior, selama menggembala, kemudian dalam perjalanan penggembalaan muncul pandangan-pandangan yang keliru, digoncang. Bahkan jemaat kita banyak yang pindah ke GBI. Ada beberapa yang masih bertahan, lalu itu dilaporkan ke pimpinan daerah, maka kemudian diambil tindakan tegas. Nah, saya coba mendekati. Saya ingin ngobrol dengan beliau, tapi begitu kuatnya melekat pada pemahaman dia. Apa yang saya ambil ini? Dia katakan kalau saya bilang Allah itu setan mau apa? Gitu. Kalau saya katakan Allah itu setan mau apa? Maksud saya, jadi dia adalah pengagum Yahweh. Sebenarnya Yahweh tidak salah, Pak. Tapi yang salah adalah mengatakan Allah itu banyak. Itu persoalannya di situ. Jadi melarang menyebut Allah. ya, melarang menyebut Allah karena dianggap bahwa Allah itu setan. Nah, ini perlu didalami. Oleh sebab itu saya kemudian melemparkan ini. Apakah di daerah-daerah bapak-bapak ada sesuatu yang begitu mengganggu penggembalaan, bahkan meresahkan jemaat? Saya mulai dari Sumut. Atau kalau langsung aja, kalau di daerah tersebut aman, langsung saja. Sumut, lalu ya, pas saja. Kalau tidak ada masalah, ya mulai dari Sumut. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rigori. kepada Bapak pimpinan. Tadi walaupun sudah diterangkan, kalau sampai saat ini pada praktiknya dapat dikatakan masih pas, ya. Cuman nanti mungkin kalau kita sudah mengadakan seminar, baru dimungkinkan ada muncul di sana nanti hal-hal yang berkontradiksi. Jadi sejauh ini ya masih pas, Pak. Walaupun Bapak sudah cerita tadi, itu hanya Bapak yang cerita dengan itu tadi, tapi secara umum belum, masih pas. Oke, Terima kasih. terima kasih. Kita pindah, berarti aman di sana ya. Daerah Riau. Riau, mana Riau? Tolong. Oh begitu. Ya. Berurut aja. Oke. Dimulai dari sini ya. Sudah dari sana, tidak apa-apa dari sana. Dari Sulut ya. Sulteng. Barangkali bicara masalah doktrin barangkali. Ya. Atau dibatasi saja doktrin saja. Doktrin saja. Kita kan penggembalaan. Ada banyak persoalan yang tentu ingin disampaikan, bukan hanya doktrin. Ya mungkin kalau kaitannya dengan doktrin ya bisalah dipertajam soal doktrin. Saya kira itu. Padahal soal masalah hukum itu juga penting sekali. Satu contoh misalkan hamba Tuhan yang tidak memahami peraturan bersama menteri. Ini salah satu pemicu untuk banyaknya gereja ditutup. Nah ini kan perlu disikapi. Oke, jadi saya tangkap bakurnya. Maksud itu nanti kita akan apa? Karena kita bukan pakar hukum, maka nanti dalam seminar kita di tiap-tiap zona itu akan Makanya itu Pak, itulah sebabnya ketika kita berbicara ini tolong dinutulen Pak supaya nggak lupa gitu Pak. Ya. Oke. Terima kasih dari Interupsi Pak, boleh Pak? Nanti interupsi. Saya nyampein saran Pak, supaya efektif kita punya permasalahan. Kira-kira begini menurut pendapat saya. Kita bagi 7 persoalan aja secara garis besar, supaya kita bisa tahu tiap ini masalahnya apa. Kita kan baru mau inventarisir, baru tanda tanya. Misalnya begini, permasalahan dari daerah, masalah doktrin, tapi doktrin baru saya jabarkan. Yang kedua, masalah pemahaman sakramen, siapa-siapa. Yang ketiga, masalah kepemimpinan
pemahaman kepemimpinan. Yang keempat, masalah integritas moral, apa yang ada di sana. Masalah hukum seperti tadi, masalah pemahaman wawasan kebangsaan ada. Kira-kira itu permasalahan, jadi kita bisa sana. Nomor 2, nomor 3 pas, nanti baru dijabarin kira-kira materi. Kalau soal itu Pak, silakan tim kerja yang merumuskan. Iya. Kalau sebab kalau satu-satu bilang nanti itu kan makan waktu. Memang kita Justru karena satu-satu kita ingin tahu daerah yang Iya. kan daerah kan beda-beda persoalan. bisa dibatasi. Silakan. Tapi nggak usah terlalu panjang karena nanti akan ada teman-teman tim yang akan menulis. Itu masuk di Pak Lewi sudah bisa masuk dalam 7 kategori itu. Di apa kategori? Silakan Pak. Sultan. Terima kasih untuk kesempatan. Yang perlu saya koreksi juga itu penulisan nama saya, tentunya MAX saja. MAX. Max. Ya. Mana ya? Ya memang saya sudah. Ya oke. Ya itu aja. Kemudian mengenai doktrin di Sulawesi Tengah, dari pimpinan di periode yang lalu satu yang dipecat karena mengajarkan Yahweh, dan itu sudah diberi pemahaman, tapi dia tetap pada kemudian akhirnya organisasi mengambil keputusan itu, dan untuk pengajaran di sana masih cukup, katakan tidak ada. Jadi aman. Oke. Kemudian yang kedua mungkin Tentang pengajaran aman. ya, Oke. diusulkan untuk Biro Pengembangan ini buat grup WA supaya ada informasi-informasi itu cepat dari grup WA. Dari tim diharapkan dalam kelompok Ya, dari. Biro Pengembangan seluruh Indonesia maka ada grup grup ya. WA. Iya. Oke. Cukup? Ya, cukup untuk Oke, yang di sebelah. Sebelah. Dari mana? Gorontalo. Silakan Gorontalo. Kalau masalah doktrin Gorontalo masih aman, cuma ada beberapa masalah yang seperti buka sidang. Ini ada yang terjadi barusan tahun lalu saya turun ditugaskan oleh ketua menyelesaikan masalah antar sidang itu sebenarnya menurut saya sudah agak jauh ya, sudah lebih dari 500 meter. Jadi Saya boleh potong Pak, saya boleh potong untuk membanding supaya segera cepat ya. Maksudnya yang menyangkut tentang penggembalaan itu yang paling tahu adalah daerah tersebut. ya, masalahnya gini, sampai itu mereka menyurat ke Ketum. Ini masalah ini kami turun sebab dia langsung ke desa dan itu sudah ada satu keputusan ke bupati. Dia lapor, dia sebagai sesama gembala, dia tidak setuju ada gereja terus lagi di situ. Nah ini gimana Ya. kita? Oleh sebab itu saya katakan, saya kasih contoh, kalau kami di DKI itu ada aturan yang kita sudah buat bersama, disepakati, tapi ada kebijakan. Jadi antara dua gembala yang ingin satu gembala yang sudah ada, kemudian ada gembala baru, dia akan komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik, maka bisa berjalan. Jadi di situ sebenarnya intinya. Oke. Dan kedua, saya barusan tadi soal muncul lagi kan yang masih Anggaran dasar sebenarnya. Sulawesi Sulbar. Kalau kami satu masalah pengadaran ada kebetulan sering kali di seminar. Ini kalau kaitan kondisi kaitan dengan kepala dari di daerah kami yang saya kalau boleh saya prestasikan 40% gembala-gembala kehidupan ekonominya berada di prasejahtera. Jadi mengikut seminar karena seperti Pak Ketua kita katakan tadi, karena 100.000
Ya, dengan jujur saya harus berkata begitu karena